Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali saya hari ini bertemu lagi dengan Pak Ustadz Andi. Ya, Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Iya. Luar biasa ya. Luar biasa. Alhamdulillah nih. Kita mungkin sebentar lagi memasuki bulan Ramadan ya. Iya. Bulan yang penuh rahmat dan ampunan ya. Betul. Jadi orang sering bilang ya, kita tiap tahun kita sering berdoa ya. Semoga dipertemukan lagi dengan Ramadan di tahun depan. Gitu. Tapi kita jarang memikirkan ini, Ramadan yang sekarang ini sudah maksimal atau belum nih Pak Ustadz. Bagaimana kalau ini Ramadan terakhir kita ya? Karena kan umur tidak ada yang tahu ya. Ya, bagaimana nih tanggapan Pak Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubaraka. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillah, beberapa hari lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Dan lalu bagaimana sikap kita, apa yang sudah kita mempersiapkan untuk kedatangan bulan Ramadan itu? Baik. Kita tidak tahu apakah Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita. Tapi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berniat dan berusaha untuk mempersiapkan diri, memaksimalkan setiap momen kesempatan yang ada. Nah, termasuk momen Ramadan ini. Kita jangan menunda-nunda amal soleh ibadah kita dengan harapan ada Ramadan tahun berikutnya, tahun depan. Iya. Jadi kita jangan menunda-nunda amal soleh kita, jangan menunda-nunda ibadah kita dengan harapan ada Ramadan tahun depan. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Betul. Iya. Jadi berharaplah dengan kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengisi Ramadan tahun ini dengan amal soleh dan ibadah yang semampu kita. Gitu, Pak. Ya, tapi kadang bulan Ramadan ini kadang-kadang seperti agenda agenda tahunan ya, bukan momentum untuk perubahan hidup ya. Iya. Kadang-kadang seperti itu, Pak Ustadz. Gimana nih tanggapannya? Baik, hal ini terjadi karena memang kurangnya pemahaman agama yang benar tentang Ramadan, tentang makna dan tujuan Ramadan. Ya, jadi ketika Ramadan tiba, kita tidak bersungguh-sungguh untuk mengisi Ramadan itu dengan amal ibadah, dengan amal soleh yang kita bisa kerjakan. Itu. Ya, karena tadi kurangnya pemahaman. Jadi agar kita terhindar dari rutinitas tadi seperti Ramadan tahunan seperti begitu saja. Jadi bagaimana kita mengisinya dengan pemahaman-pemahaman, menggali ilmu tentang Ramadan. Ya, seperti ini kita ketemu bertanya kepada Ustadz bagaimana menghadapi Ramadan, terus apa yang harus dipersiapkan. Maka dekatlah dengan Ustadz untuk memahami tentang Ramadan itu sendiri. Iya. Untuk memahami Ramadan kan kita harus tahu nih tujuan dari Ramadan nih. Tujuan utamanya itu apa ya? Apakah hanya menahan lapar dan dahaga saja? Baik. Tujuan Ramadan sendiri adalah la'allakum tattaqun. Sebagaimana kita ketahui sebagai perintah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Artinya tujuan utama Ramadan adalah untuk menjadikan kita lebih dekat dengan Allah, untuk menjadikan kita selalu mengingat Allah, untuk menjadikan kita selalu berbuat baik, dan meninggalkan keburukan dalam kehidupan kita. Ya, itu tujuan utama daripada Ramadan. Dan agar kita terhindar dari biar Ramadan kita itu tidak rutinitas saja gitu. Maka tadi kita bisa mengisi Ramadan kita itu tadi dengan berbagai macam amal soleh dan ibadah yang bisa kita kerjakan semaksimal mungkin. Iya. Amal soleh kan macam-macam ya. Banyak. Ya.
mulai dari baca Quran dan tarawih. tarawih. Nah, Iya, dengan harapan nanti di bulan Syawal ada perubahan ya. iya. Ada perubahan dari orang-orang yang berpuasa gitu. Tapi ini kenapa ya banyak orang yang sudah berpuasa penuh, beramal soleh juga di bulan Ramadan ini setelah Idul Fitri itu kebiasaannya kok kembali gitu ke sebelum Ramadan ini. Baik. Memang masih banyak orang yang datangnya Ramadan, tapi kok setelah Ramadan begitu-begitu saja, tidak ada Ya. perubahan dalam dirinya. Maka ini adalah mereka tadi kurang pemahaman tentang nilai-nilai agama, tentang makna dan tujuan Ramadan itu sendiri, dan mereka tidak mau untuk memahami makna dan tujuan Ramadan, sehingga mereka terlena bermalas-malasan, sehingga Ramadan terlewat begitu saja, dan akhirnya setelah Ramadan selesai, maka tidak ada dampak yang lebih baik pada dirinya. Ya. Jadi tidak ada perubahan dalam dirinya. Ya, kembali lagi seperti sebelum Ramadan. Kembali lagi seperti sebelum ada Ramadan. Iya. Oke, Pak Ustadz. Apa kesalahan terbesar nih umat Islam saat menjalani Ramadan nih? Apakah kita salah niat sejak awal dalam memasuki Ramadan, Dok? Kesalahan terbesar umat Islam adalah tadi tidak memaksimalkan kesempatan yang ada. Khususnya momentum Ramadan. Kebanyakan mereka tadi terlena dan tidak meningkatkan kualitas iman, kualitas ibadah, kuantitas ibadahnya tidak ditingkatkan. Jadi mereka terlena dengan kehidupannya sehingga tidak memperbaiki diri secara maksimal dan tidak memperbaiki diri secara bersungguh-sungguh. Sehingga Ramadan terlewati begitu saja, tidak mendapatkan keberkahan Ramadan. Bahkan ada sebagian orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Ramadan itu berakhir. Nah, mengenai ampunan dosa ya. Ini apakah benar Ramadan bisa menghapus dosa selama bertahun-tahun ke belakang gitu? Baik. Rasulullah SAW bersabda yang ditukil dari kitab dan Kehul Kaul hadis bab yang ke-14, itu hadis yang kedua, man shawma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa Ramadan dengan keimanan dan ikhlas hatinya, maka Allah akan mengampuni segala dosanya yang telah lalu. Gitu. Jadi Ramadan adalah bulan rahmat, Ramadan adalah bulan ampunan, bulan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah barang tentu ini menjadi harapan bagi kita dan juga merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada kita selaku umat Islam yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Jadi harapan itu dengan Ramadan ini terbuka lebar. Iya, seperti itu. Tapi apa bentuk taubat yang benar nih di bulan Ramadan? Baik, untuk taubat itu adalah mensucikan diri atau membersihkan diri dari dosa dan kesalahan di masa lalu, dan berusaha untuk menghindari melakukan dosa di masa mendatang. Ya. Jadi penting bagi kita untuk mengerti arti taubat itu sendiri. Nah, terus bagaimana taubat di Ramadan? Momentum Ramadan tadi sudah disampaikan bahwa Ramadan adalah bulan taubat, bulan penuh maghfirah, bulan penuh ampunan dari Allah. Maka apapun sikap dan tindakan kita, jika kita niatkan kepada Allah untuk memohon ampun kepada Allah, itu sudah menjadi pintu taubat dalam bulan Ramadan. Nah, seperti itu, Pak. Iya. Saya mau bertanya mengenai amalan, ya mungkin berupa amalan yang sederhana gitu, tapi konsisten itu yang paling berdampak kepada kita itu. Contohnya apa? Baik. Amalan yang sederhana, yang paling berdampak pada keimanan dan kehidupan kita adalah yang pertama adalah konsisten dalam dawamu qiraatul Quran, yaitu konsisten dalam membaca Al-Quran.
Dalam sesi sebelumnya kita sudah sampaikan one day one juz. Nah, seperti itu. Jadi satu hari satu juz. Jika memang kita bisa, kita mampu. Jika kita tidak mampu, maka berusahalah untuk kita membaca Al-Quran setiap hari. Walaupun hanya 1 atau 2 ayat kita membaca setiap hari, dan jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran setiap harinya. Itu amalan sederhana yang kalau kita kerjakan dengan konsisten, maka akan berdampak sekali kepada keimanan dan kehidupan kita. Ya. Ya, pertanyaan berikutnya Pak Ustadz, bagaimana agar setelah Ramadan kita tidak kembali seperti dulu sebelum Ramadan? Baik. Setiap orang menginginkan untuk menjadi lebih baik. Dan terus konsisten dalam kebaikan. Tapi kita tahu bahwa setan itu tidak akan tinggal diam. Setan akan terus menggoda kita, berusaha untuk menyesatkan kita dari kebaikan. Maka berusahalah untuk terus konsisten dalam berbuat amal soleh. Dan beribadah sebanyak-banyaknya, bersedekah dengan sebanyak-banyaknya, dan yang paling penting adalah janganlah jauh daripada ulama. Karena ketika kita tergelincir dalam keburukan, maka ketika kita dekat dengan ulama, ada yang mengingatkan kita untuk kembali ke jalan yang benar, jalan kebaikan. Jadi intinya agar kita setelah Ramadan itu ada konsisten, maka jangan jauhlah dengan ulama, dekatlah dengan ulama. Ketika kita tergelincir dari kebaikan, maka ulama akan mengingatkan kita untuk kembali ke kebaikan. Amin, Pak Ustadz. Nah, jika ini Ramadan terakhir kita, nih apa yang harus jadi prioritas? Baik, prioritas jika Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita, maka satu kata adalah bagaimana kita memaksimalkan ibadah kita. Jadi kita mengisi Ramadan ini dengan penuh upaya, dengan mengisinya dengan berbagai ibadah semaksimal mungkin, sebisanya kita. Jadi ketika kita sudah mengisinya dengan ibadah semaksimal mungkin, dan bila Ramadan ini juga adalah Ramadan terakhir, kita sudah mengisinya dengan berbagai amal ibadah, dengan berbagai amal soleh. Dan yang terpenting adalah jika memang Ramadan ini Ramadan terakhir kita, maka perbanyaklah bersedekah. Perbanyaklah sedekah, karena sedekah itu yang akan membawa kita, menyelamatkan kita nanti di kehidupan akhirat. Ya, baik Pak Ustadz. Mungkin ini pertanyaan terakhir ini Pak Ustadz sebagai penutup. Kalau Allah masih memberi kita Ramadan tahun ini, menurut Pak Ustadz itu pertanda apa? Baik, alhamdulillah. Jika Allah panjangkan usia kita, mudah-mudahan panjangnya usia ini menjadi pertanda Allah sayang dan mencintai kita. Allah menghendaki kita agar kita lebih banyak lagi untuk melakukan amal soleh. Allah menghendaki kita agar lebih banyak lagi untuk beribadah kepada Allah dan melakukan amal soleh. Kesempatan memasuki Ramadan adalah kesempatan emas bagi kita agar kita bisa melipat gandakan pahala amal ibadah kita yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan itu. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dan pahala dari Allah, serta surga yang seluas langit dan bumi. Dan itu semua diberikan oleh Allah untuk mereka yang bertakwa. Amin, Pak Ustadz. Wallahu a'lam. Ya nih, sekali lagi saya ucapkan terima kasih nih Pak Ustadz. Saya belajar dengan Pak Ustadz ya. Alhamdulillah kita bisa sama-sama belajar, Pak. Jadi yang terpenting kita harus dekat dengan ulama ya. Betul, Pak. Supaya Jadi kita diselamatkan. Di hal yang pertama, kesimpulannya dari pertemuan kita adalah yang pertama, kita jangan terlepas dari Al-Quran. Setiap hari kita berusaha untuk membaca Al-Quran, walaupun 1 atau 2 ayat kita baca setiap hari. Dan yang kedua, jangan pernah jauh dari ulama. Berusahalah untuk dekat dengan ulama. Karena ketika kita dekat dengan ulama, keimanan kita akan semakin kuat, kita akan semangat untuk beribadah,
Dan ketika kita tergelincir dalam keburukan, maka ulama akan mengingatkan kita untuk kembali ke jalan kebaikan. Ya, baik Ustadz, terima kasih. Terima kasih ini atas ilmunya ya. Sama-sama, alhamdulillah. Semoga kita bisa menjalani bulan Ramadan ini dengan maksimal, Pak. Amin. Ya, kalau gitu sampai ketemu lagi ya. Ya, Iya. mudah-mudahan kita bisa bertemu di Iya. segmen berikutnya. Iya. Baik. Baik, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.